Saya ingin ke Bung Nikolas Kili-Kili ya, betul ya? Ya, betul. Bung Nikolas ini sekarang Ormas GRIP, betul? Saya penasihat di GRIP. Penasihat GRIP. Tapi Anda nggak malu untuk menyatakan saya ini mantan preman Tanah Abang. Ah iya, betul. Oke. Saya ingin tanya, apa bedanya Ormas dengan preman? Anda ada di dua-duanya. Pernah jadi preman, sekarang nggak preman ya? Mantan preman. Mantan preman berarti nggak. Tapi sekarang ada di Ormas. Apa bedanya? Jadi kita perlu ketahui bahwa Ormas itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, terus perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, itu tupoksinya Ormas itu sudah jelas bahwa organisasi masyarakat ini dibentuk atas kesadaran anggota masing-masing, atas kesadaran. Dan tupoksinya adalah mendukung program pemerintah, mendukung bakti-bakti sosial, juga bakti-bakti keagamaan. Sementara preman sendiri itu berasal dari bahasa freeman. Freeman artinya preman bebas, orang bebas. Jadi kita semua ini kalau mau dibilang kita ini orang bebas semua. Kan gitu. Jadi harus dibedakan. Orang selalu mengidentikan preman ini sama dengan ormas. Karena oknum preman itu ada di dalam ormas, dibilanglah ormas ini preman. Jadi kita harus pisahkan dulu. Jelas bahwa preman itu bukan ormas. Ormas itu bukan preman. Ada preman yang ada di dalam ormas itu. Sehingga kalaupun terjadi tindakan premanisme di dalam organisasi itu, yang harus ditindak itu pribadi-pribadi, bukan organisasinya. Jadi kalau ada ormas yang berbuat tindakan preman itu adalah oknum. Oknum. Orang kan bilang enak banget gitu, tapi oknumnya banyak. Ya, oknumnya pastikan diselidiki dulu. Jadi siapa yang melakukan ini? Atas perintah siapa? Saya mau katakan begini bahwa di dalam ormas itu, ketika ormas itu dibentuk, ketua umumnya dia hanya tahu ketua DPD-DPD-nya. Nah selanjutnya ketua DPD ini nanti dia pilih ketua DPC-nya. Ketua DPC-nya nanti dia memilih anggota-anggotanya. Dan rekam jejak dari anggota-anggota ini mereka nggak tahu. Begitu mereka masuk, terus ada yang oknum-oknum yang latar belakangnya mungkin mantan residivis, ada mantan preman, ada juga ustadz di situ, ada pendeta, ada semua orang di dalam organisasi itu, ada mantan jenderal di dalam ormas itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ormas itu preman, tapi ada oknum preman yang ada di dalam ormas itu. Jadi ini harus dipisahkan. Saya sendiri mantan preman. Saya produk artinya dari Pak Hercules di Tanah Abang. Dari tahun 90-an kami sudah ada di sana di Tanah Abang. Saya dengan Bang Hercules sama-sama sana. Tapi tidak selamanya semua orang itu mau jadi preman. Sama seperti saya sekarang bukan preman lagi, tapi mantan preman. Saya seorang advokat. Saya yang bela Peggy Setiawan, bebaskan dari Polda Jawa Barat pada saat itu. Peggy. Kasus Vina ya? Kasus Vina, saya juga lawyernya Pendeta Gilbert. Saya lawyer dari beberapa artis juga. Membela orang-orang yang terjulimi. Ini mantan preman. Mantan preman. Tapi tidak selamanya kita ini jadi preman. Jadi Pak Haji Hercules juga kalau dibilang preman, saya nggak terima juga. Karena saya produk asli dari Pak Hercules langsung. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama ini tidak dilihat oleh publik. Tapi yang dilihat hanya masa kelamnya. Contoh kebaikan apa? Sekarang beliau itu pertama, dia ketika tobat, dia mualaf, menjadi mualaf. Setelah menjadi mualaf, dia naik haji. Ya.
Begitu dia naik haji, dia bukan bawa 1-2 orang, dia bawa ada yang 40 orang, berangkat lagi bawa 100 orang, berangkat lagi ratusan orang. Nah, teman-teman yang selalu menjustifikasi Bang Hercules ini pernah nggak bawa orang ratusan orang ke berangkat haji? Teman-teman yang menjustifikasi Bang Hercules ini preman, pernah nggak kasih makan yatim piatu tiap hari Kamis? Saya ini suka jadi korbannya. Ada, tolong transfer 25 juta, tolong transfer 50 juta. Ini untuk anak yatim piatu. Ini sudah berjalan 17 tahun Bang Aiman. Dalam bakti-bakti sosial, kalau ada gempa bumi, ada bencana alam banjir, ada kebakaran, Bang Hercules sudah dengan gripnya sudah ada di sana. Nah, apakah itu preman yang datang ke sana bagi-bagi sembako dan sebagainya? Coba saya mau tanya begini, oke, dengan segala kebaikan tentu ini menjadi sebuah apresiasi terhadap Bung Hercules, Pak Haji Hercules ya. Tapi bahwa ada masa lalu pernah di penjara, lalu kemudian ketika ada konflik tanah kemudian dihubungi, mindset itu, pikiran itu yang kemudian muncul di tengah publik ya. Tentu nggak semua, sebagian publik menyatakan bahwa iya, Hercules adalah preman. Bagaimana Anda menjawab itu? Kalau bagi saya mantan preman iya. Mantan preman iya? Iya. Oke. Tapi kalau dibilang preman itu saya rasa itu tidak tepat. Ingat bahwa apakah Anton Medan dia meninggal dikenang sebagai preman? Enggak, dikenang sebagai seorang ustadz. Jadi kalau mau dibilang juga sesungguhnya waktu kami ada di Tanah Abang, orang menjadi preman di Tanah Abang yang saya lihat teman-teman saya yang seperjuangan dengan saya pada saat itu rata-rata Bang Aiman itu 90% karena perut. Karena lapar. Nah, di sini saya mau mencoba, mau melalui rakyat bersuara ini, saya mau mengkritisi dalam hal ini pemerintah, ya, yang saat ini sedang membuat satgas berantas preman, ya, preman boleh diberantas. Kami mendukung. Saya bukan saja penasihat di GRIPS, tapi saya penasihat di Garda Prabowo 08 juga, yang dipimpin oleh Bang Fauka, mantan Timawar. Ya. Beliau juga yang jadi saksinya bahwa Bang Hercules, Haji Hercules ini adalah loyalisnya Pak Prabowo, loyalisnya Pak Presiden. Bukan berarti Pak Presiden membekingi. Tetapi mereka ini loyalis. Saya juga loyalisnya Pak Prabowo dari sejak tahun begitu. Partai saya cuma 2. PDI mau berubah jadi PDIP, saya masuk PDIP. Saya ribut tahun 2020. Yang mana itu? Yang di Ponorogo itu. 1996. 27 Juli. 27 Juli. Oke. 27 Juli 98. 98 yang mau berubah dari PDIP jadi PDI jadi PDIP. Kemudian begitu Gerindra berdiri, saya orang pertama yang masuk. Diperintahkan oleh Pak Hercules untuk masuk ke Gerindra. Dan sampai hari ini saya masih anggota Gerindra tetap. Dan Bang Aiman, saya mau sampaikan bahwa Pak Hercules jangan kita lihat saja dari masa kelamnya beliau. Tetapi apa yang beliau lakukan, termasuk ini saya mau sampaikan ini supaya clear, masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Pak Hercules ini juga adalah pejuang bagi bangsa ini. Di mana dia TBO, namanya TBO, Tenaga Bantuan Operasi, dan Kopassus sangat bergantung pada Pak Hercules. Apa waktu itu? Dan ini yang disampaikan oleh Bang Fauka, Jenderal Fauka sampaikan ini. Apa yang dilakukan Pak Hercules waktu itu, Pak? Dia menjaga gudang, dipercayakan gudang, pegang gudang senjata, pegang gudang granat dan peluru. Gudang amunisi. Gudang amunisi. Kalau waktu itu dia mau berkhianat untuk bangsa ini, bisa saja dipanggil Fretilin yang jadi musuh negara bangsa Indonesia pada saat itu. Kasih itu peluru-peluru, habisin ini TNI. Bisa saja. Dan ketika mereka perang, Kopassus itu perang, bapak-bapak TNI itu perang, TBO itu bersama-sama dengan mereka. Fretilin tembak TNI, tembak juga TBO juga. Jadi jangan berpikir, jangan bilang bahwa Pak Hercules nggak punya jasa. Pak Hercules itu punya jasa untuk bangsa ini juga. Bahkan beliau biasa yang saya mau sampaikan kepada rekan ya,
bahwa Bang Hercules ya dalam pidato-pidatonya dia tidak pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu membackingi GRIP, tapi dia mengatakan bahwa secara emosional dia dekat dengan Pak Prabowo karena memang dia loyalisnya Pak Prabowo. Anggota GRIP yang ada 3 juta ini pendukung Pak Prabowo semua. Lalu kalau dibubarkan sama dengan membubarkan ini suaranya Gerindra ini. Iya kan? Bukan berarti kita mau bilang begini supaya mau mengatakan bahwa GRIP ini dibackingi oleh Pak Prabowo atau dibackingi oleh petinggi-petinggi Gerindra, nggak ada. 1 rupiah pun Gerindra tidak pernah kasih uang untuk perjuangan Pak Prabowo menjadi presiden. 1 rupiah pun? 1 rupiah GRIP pun maksudnya? Gerindra maupun okay. Pak Prabowo tidak pernah kasih buat GRIP. Oke. Memenangkan Pak Prabowo jadi presiden. Dari 2009 sampai sekarang itu keluar kantong pribadi. Saya juga keluar kantong pribadi juga. Gitu. Jadi teman-teman, rekan-rekan, kalau tidak paham sampai ke dalam, tolong juga jangan menjustis. Termasuk preman. Preman itu juga manusia. Boleh kita mendukung untuk memberantas, tapi pemerintah tolong berikan lapangan pekerjaan buat mereka. Karena kalau tidak diberikan lapangan pekerjaan buat mereka, ingat, orang lapar itu lebih berani daripada polisi dan tentara. Patah tumbuh hilang berganti. Cari solusi. Berikan mereka pekerjaan. Bang Aiman, saya mantan preman. Saya tobat, saya aktif di dunia, saya aktif juga di kerohanian. Selain sebagai seorang advokat, saya juga aktif di kerohanian. Begitu saya tobat, saya layani teman-teman saya yang di dunia gangster. Yang Muslim saya suruh sholat 5 waktu, yang Kristen saya suruh ke gereja. Dan saya kasih makan mereka ribuan orang, Bang Aiman. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya punya anak, mantan preman Tanah Abang, anaknya kuliah S1, S2 di Inggris dan lulus cum laude, Bang Aiman. Ini bukan anak, maksudnya anggota? Anak saya, anak kandung saya. Anak kandung gimana? Anak kandung preman saya, juga? mantan preman, saya bilang mantan preman Tanah Abang ini, anaknya bisa kuliah di London. Yeah. Kampus apa itu? Universitas LSI. London School Economic ya. Yeah. Oh, London School of Economics. Okay. Ya, jadi luar biasa itu. Bang Hercules, 4 anaknya kalau dia profesionalisme masih tetap di preman, dia melihat bahwa di dalam preman itu menjanjikan, pasti 4 anaknya disuruh jadi preman semua. Ternyata sekarang anaknya kan di luar negeri semua, kuliah di luar negeri semua juga. Anaknya Pak Haji Hercules di luar negeri semua, kuliah di luar negeri semua. Di negara mana aja itu? 1 di Amerika sudah lulus, yang 1 di Inggris, 2 di Australia. Nah, jadi jangan kita menjustis orang bahwa terus dia berlabel preman. Pak Haji Hercules itu bukan preman lagi. Kalau mantan preman iya. Tapi kalau dibilang preman terus enggak, bukan preman. Okay. Jadi kemarin juga saya melihat salah satu yang saya mau kritisi terhadap si siapa? Bang Saur Siagian itu tentang mengatakan bahwa itu ada brimob lihat-lihat begitu tunjuk-tunjuk dan sebagainya, termasuk ada orang saya nggak makan orang. Harus tahu konteksnya, harus tahu. Anda tadi rekan bilang bahwa harus tahu secara menyeluruh. Jadi jangan hanya teriak-teriak di media. Ini maksudnya apa? Salah satunya itu tahu udah putusan Mahkamah Agung ingkrah, lalu brimob datang bawa laras panjang terus mau usir orang-orang yang sudah duduki tanah itu, yang sudah ingkrah, yang ahli waris punya tanah, yang dikasih kuasa di situ. Terus bolehkah brimob mengeksekusi tanah? Bisa hanya mendampingi atas permintaan pengadilan. Seperti itu. Jadi jangan cuma main teriak-teriak, asal teriak-teriak aja gitu. Kita kan hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Jadi kalau mau teriak itu harus ada bukti dulu. Harus tahu yang sebenarnya. Jangan terus menjustis, terus teriak-teriak. Tangkap Hercules, bubarkan GRIP. Itu kan nggak baik. Oke, baik. Kita berikan tangan untuk Bung Nicholas Kili-Kili. Kita akan balik saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.